Kami di Forum Today's Dialogue Pak Wiranto, jadi kalau kita coba runut begitu ya, bagaimana memadukan antara elektabilitas dan juga dengan popularitas dan juga kompetensi yang tadi Pak Hamdi sempat katakan begitu? Ya saya kira semua komponen dan instrumen yang terlibat dalam pemilu yang akan datang harus jujur dulu lah kepada bangsa ini. Kalau masing-masing mengedepankan kepentingan partai harus jujur, kelompok, ya termasuk partai, Pak, termasuk partai nggak apa-apa. Ini nanti kita bisa kembali memilih yang salah. Tatkala kita membutuhkan pemimpin yang bisa ya membawa bangsa ini ke depan lebih bagus lagi. Saya ingat satu pepatah bahwa jenderal yang baik ya dengan pasukan yang buruk lebih bisa memenangkan pertempuran ketimbang pasukan yang bagus jenderal yang buruk. Artinya dalam kompetisi sekarang ini kita butuh leaders yang betul-betul yang meyakinkan. Tapi supaya populer bagaimana Pak? Nah, kembali tadi, semua instrumen pemilu itu jujur dulu. Ya, misalnya lembaga survei jujur, jangan merangkap sebagai konsultan, kan begitu. Nah loh, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu saya jujur ngomong begitu, ya nggak ada masalah. Itu memang realitas begitu. Kemudian lembaga pemilihan umum, ya jangan bermain-main dengan angka, dengan DPT. Kan begitu. Lalu politik pencitraan juga diberikan hak yang sama untuk masuk televisi. Masih bisa kok dengan aturan-aturan yang kita sepakati bersama. Kesepakatan kolektif kita bisa membangun seperti itu. Saya rasa itu yang disampaikan Pak Wiranto benar. Urusan ini kita sama, Pak. Ya, jadi membangun sistem, ya. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah bangsa parsial. Nggak bisa pemadam kebakaran, nggak bisa. Sistem yang harus dibangun. Nomor satu tadi saya sepakat aturan. Sekarang ada undang-undang pilpres. Jangan hanya terjebak berapa persen bisa ngajukan pilpres. Bagaimana soal pembiayaan? Jangan nanti yang banyak uang yang terpilih, Pak. Nah, kenyataannya bagaimana, Loh, Pak? itu makanya harus ada pembatasan. Kedua, soal media tadi. Kan begitu. Itu juga, loh, ada hubungannya dong. 95% sampai 100% rakyat Indonesia menonton TV. Saya mengatakan dengan segala hormat, ya, realitasnya cukup banyak pemilik TV hari ini juga adalah pemain politik langsung maupun tidak langsung. Artinya, apakah menjadi pimpinan partai, apakah juga akan maju jadi calon presiden atau wakil presiden, itu realitas yang ada. Nah, itu kita mesti menyelesaikan masalah. Saya tidak menyebut salah satu, ini realitas yang ada. Itu tidak salah, tapi harus diatur. Harus diatur dengan bijaksana. Kan begitu. Nah, kalau kan nanti semua calon presiden berebut punya TV. Ya, artinya kalau bisa. Nah, ini kan kita mau mengatur ya. Ada suatu pertandingan. Pertandingan yang adil itu kan aturannya adil, wasitnya adil. Kalau ada pemain yang nggak benar, Pak Wiranto, itu biasa. Tapi wasitnya semprit. Kapan dia kasih kartu kuning, kapan dia kasih kartu merah. Instrumen tadi, instrumen pemilu harus ada aturan yang jelas. Tapi juga wasitnya, dia harus benar, tegas. Jangan kayak di sini wasit bisa dipukulin, bisa diatur. Di mana kan? Kalau di sana kita lihat Piala Dunia, Piala Eropa, mana berani, Pak. Nah, inilah sistem yang harus dibangun. Kita harus membuat bangsa Indonesia ini jauh ke depan, tidak case by case. Terus bagaimana dengan faktor uang, dukungan publik itu gimana juga, Pak? Tadi betul kata Pak Wiranto, tidak mudah. Apa yang saya sampaikan, sesuatu yang idealisme, ya betul tidak mudah, tapi saya berpikir positif, Pak. Harus berusaha ke sana. Tapi 2 tahun lagi kalau kita nggak punya tujuan yang positif, kurang dari 2 tahun bisa kita buat seperti itu. Kalau semua aturannya diatur, bagaimana iklan di TV maksimal berapa? Jangan yang minimalnya yang diatur, maksimalnya yang diatur. Kan begitu. Harus punya kesempatan yang sama untuk semua calon kan. Itu harus dilakukan gitu. Kalau memang mau membangun sistem. Kalau tadi pencitraan kita sepakat jangan sampai mengalahkan substansi. Buatlah acara-acara di TV, investigasi calon presiden itu bagaimana sikapnya soal ekonomi kerakyatan, bagaimana soal tebang pilih, bagaimana soal pluralisme, bagaimana menghadapi fundamentalis-fundamentalis yang ada. Apa yang dia sudah lakukan, apa yang akan dia lakukan. Oke, Bang, kita break dulu.